Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Eka Nugraha dengan NIM akhir 84 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya ingin memberikan tutorial mengenai NDBI dalam penginderaan jauh. Di sini saya akan memberikan tutorialnya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan memberitahu terlebih dahulu fungsi dari NDBI itu sendiri. Nah, adapun fungsinya yaitu untuk mengidentifikasi daerah tertentu dengan bangunannya gitu loh teman-teman. Jadi di dalam wilayah tertentu kerapatan bangunannya itu tinggi atau sedang. Jadi untuk menentukan klasifikasinya mungkin dapat dimengerti lah teman-teman sekalian. Dan apa sih yang kita perlukan dalam pembuatan NDBI itu sendiri? Yang pertama ada lensa citra. Di sini saya memakai lensa citra 9 dan menggunakan band 5 dan band 6 karena yang kita perlukan untuk NDBI itu band 5 dan band 6. Berbeda dengan halnya NDVI, itu menggunakan band 4 dan 5 untuk citra 9. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja kali ya ke tutorialnya. Dan barangkali teman-teman perlu bahan-bahan yang diperlukan, itu bisa langsung ditanyakan saja. Sekiranya itu saja, yuk langsung ke tutorialnya. See you. Oke teman-teman, kita langsung ke prakteknya aja. Di sini saya sudah menyiapkan band 5 dan band 6 yang dimana itu menggunakan lensa citra 9, teman-teman. Terus juga di sini saya sudah menyiapkan wilayahnya. Di sini saya menggunakan wilayah Probolinggo yang terletak di Jawa Timur ya, teman-teman. Sudah saya rapikan juga. Dan langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke geoprocessing. Langsung kita ke project raster untuk menyesuaikan koordinatnya, teman-teman. Oke, kita masukin band 5 terlebih dahulu untuk koordinatnya karena di Jawa Timur itu 49S. Kita masukkan, terus juga ini kita ubah ini, langsung aja kita run. Di sini sudah kita ubah. Selanjutnya kita ke band 6 ya teman-teman. Jangan lupa diubah, nanti kalau nggak diubah datanya kacau teman-teman. Di sini sudah terlihat band 5 dan band 6 yang kita sudah sesuaikan dengan UTM-nya ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita ke raster kalkulator. Kita langsung mulai tentang NDBI-nya. Kita pilih yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini saya memakai rumus float. Sebentar. Ini float. Kita masukkan band yang paling besar dulu teman-teman. Di sini ada band 5, band 6. Terus rumusnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa garis miring, masuk lagi ke float, masuk lagi ke band 6. Jangan lupa dikasih tambah, kalau nggak gini nggak jalan. Oke. Kita sesuaikan ya teman-teman, karena kita di sini tentang NDBI, kita sesuaikan juga jadi NDBI Probolinggo.
Langsung aja kita run. Nah, teman-teman, di sini sudah terlihat kan perbedaannya dari yang sebelum di raster kalkulator menggunakan float dan yang sesudah. Ini yang sesudah bisa terlihat. Di sini saya belum ngasih pewarnaan aja ya, teman-teman. Mungkin ini bisa kita close juga, bisa kelihatan ya. Ada perbedaan. Dan untuk memperindah, saya akan mengubah warnanya dengan cara simbologi. Terus kita pilih yang, karena yang di BI ini menggunakan warna kuning ya teman-teman, nih yellow to red. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, yang kuning ini adalah yang non bangunan dan yang sangat merah ini adalah yang rapat bangunan gitu teman-teman. Nah, apa sih yang akan kita lakukan selanjutnya? Nah, di sini saya akan melakukan extract by mask dulu teman-teman, untuk memotong wilayah Probolinggo aja, karena kita fokusnya di wilayah Probolinggo gitu loh teman-teman, dengan cara extract by mask. Ini teman-teman. Nah, kita masukkan NDBI Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo yang udah kita olah teman-teman. Nah, ini kita ganti, ini aja deh, kita tambahin NDBI Probolinggo. Langsung aja kita run teman-teman untuk mengasih ekstrak maksnya. Nah, di sini udah jadi ya teman-teman. Ini kita close aja, ini kita matiin, ini kita matiin, dan yang lainnya kita matiin dengan cara di unchecklist teman-teman. Nah, udah terlihat kan di sini ada perbedaan dibanding wilayah lain sebelumnya. Dan kita ubah juga menggunakan simbologi sebagai yang tadinya ya teman-teman. Warnanya juga kita samain dengan yang sebelumnya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini udah ada datanya. Tapi kita nggak cukup sampai di sini teman-teman. Kita ada lanjutannya, yaitu dengan cara reclassify. Ikutin ya teman-teman, perhatiin. Kita pilih yang kedua, jangan yang ketiga, jangan yang pertama, dan kita masukkan yang sudah terpotong teman-teman. Nah, basic value, dan kita langsung ke sini aja, karena kita menggunakan penentuan dari jurnal-jurnal. Kita ubah dulu ini ke 4, dan kita pilih yang manual interval supaya kita bisa bebas memilihnya. Sini saya memakai 0 aja ya teman-teman. Begitupun seterusnya teman-teman, 0,3. Oke, ini udah ada, kita ganti dulu namanya ya teman-teman. Jangan lupa di checklist teman-teman sekalian. Nah, langsung aja kita run. Nah, bisa dilihat tuh teman-teman, di sini udah kebagi menjadi 4 klasifikasinya. Nah, apalagi sih yang kita akan lakukan gitu loh. Nah, dari yang ini kan masih raster ya teman-teman, kita ubah menjadi poligon agar lebih terlihat lebih bagus.
Nah, kita pakai yang reclass NDVI ini video. Nah, kita ubah ya teman-teman menjadi polygon. Langsung aja di run teman-teman, jangan ragu, karena jika ngikutin step dari awal pasti akan benar. Untuk selanjutnya kan bisa dilihat ya di sini teman-teman, di attribute table ini masih banyak banget nih teman-teman, dan kalaupun teman-teman bakal nggak ngolah datanya, itu akan perpanjang banget di bagian value ini loh teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita akan melakukan dissolve teman-teman. Nah, di sini ini mungkin saya close dulu, dan ini kita pakai yang terbaru loh teman-teman. Tadi kan polygon Probolinggo. Nah, ini dissolve, kita ganti yang grid code untuk mengubahnya. Ini udah dimin aja dua ini, langsung aja kita run. Nah, udah jadi. Selanjutnya kita ke attribute table teman-teman, untuk mengolah data yang ini. Kita add dulu untuk membuka yang terbaru. Di sini kita pakai luas ya teman-teman. Luas, di sini luas, ini diubah jadi double, dan ini numerik ya teman-teman, dengan cara seperti ini. Ini kita ubah menjadi numerik, desimalnya kita pakai 3 aja teman-teman. Nah, terus juga jangan lupa tambahin untuk klasifikasinya, klasifikasi, dan untuk aliasnya kita pakai klasifikasi juga ya teman-teman. Dan ini kita ubah menjadi teks. Nah, jangan lupa di save teman-teman. Nah, ini udah jadi ini teman-teman. Apa sih yang harus kita lakukan untuk pengujian ini data masuk apa enggak gitu loh teman-teman. Nah, kita bisa di sini kita calculate geometry teman-teman. Nah, ini kita pilih area, terus juga untuk areanya kita pakai hektar teman-teman. Langsung aja oke. Dan di sini udah terlihat klasifikasinya. Mungkin bisa saya isi terlebih dahulu. Yang paling pertama itu non bangunan. Yang kedua itu adalah dan untuk yang ini kerapatan bangunan rendah. Untuk mempersingkat waktu saya copy aja. Yang di sini adalah sedang, dan yang terakhir adalah padat teman-teman, atau tinggi. Dan langsung aja kita lihat teman-teman. Ini udah di save. Langsung aja ke bagian simbologi teman-teman. Simbologi kita ubah menjadi unique values, dan di sini kita ubah jadi klasifikasi teman-teman. Nih kan udah banyak nih, udah bisa terlihat ya. Nih untuk selanjutnya kita sesuaikan warnanya ya teman-teman. Di sini saya akan memakai warna yang paling mudah dilihat aja. Untuk yang non bangunan kita dahuluin dulu, karena paling pertama agar nyambung juga di sininya. Simbologi kita ganti jadi warna. Biasanya kan kalau bangunan kosong itu diisi, kalau nggak danau ya lautan kan, kalau nggak danau ya lahan kosong.
Di sini saya ubah dulu. Mungkin biar, nah ini ya, sama kita ganti juga, bisa kita ganti-ganti ya teman-teman. Nah, dan kita pakai fill and outline, kita bisa ganti juga outline-nya. Di properties, terus outline-nya kita no color aja. Nah, bisa terlihat. Teman-teman bisa sesuaikan juga warnanya, mau apapun. Di sini banyak pilihan warna. Mungkin saya akan skip videonya. Oke teman-teman, di sini saya udah beres untuk pewarnaannya. Di sini ada warna hijau, kuning, terus juga oranye, merah, dan yang ini kita remove aja teman-teman. Nah, untuk poligonnya kita udah jadi. Nah, selanjutnya kita ke, oke teman-teman, kita lanjut ke reclass NDBI-nya. Di sini kita langsung attribute table aja. Langsung pilih yang fields new ini, dan ini kita tambahin ya teman-teman, jadi luas. Bukan klasifikasi, klasifikasi. Nah ya teman-teman, di sini kita ubah menjadi teks. Jangan lupa di save ya teman-teman, di sini save ya. Nah, ini sudah kita save, lanjut ke simbologinya teman-teman. Sini kita pilih udah benar, terus juga kita pilih dari warnanya teman-teman. Karena biasanya raster itu dari yellow ke red, kita akan pakai itu. Yang ini teman-teman. Nah, nah, step selanjutnya kita ke klasifikasi teman-teman. Kita namain yang kayak tadi, non. Nah, yang ini kerapatan bangunannya sedang, dan yang ini kerapatan bangunan tinggi. Oke. Setelah itu kita ke simbologi, kita ke klasifikasi teman-teman. Dan yang non ini kita naikkan lagi teman-teman. Jadi urutan yang pertama. Karena urutannya yaitu dari non, terus rendah, terus tinggi, sedang, dan langsung ke tinggi teman-teman. Dan sudah siap NDBI-nya, tinggal di layout aja teman-teman sekalian. Jangan lupa di save teman-teman, karena jika kehilangan data itu nyesek banget teman-teman. Dan bisa dilihat juga ini poligonnya, bisa teratas, tutup ya. Ya mungkin itu aja. Ini tinggal di layout. Mungkin saya bisa kasih layoutnya di setelah ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat layoutnya seperti apa dari polygon, terus juga yang rasternya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke layoutnya teman-teman.